Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya tambahkan materi sedikit kelanjutan dari materi kemarin ya, yaitu terkait penggunaan ajak ya. Oke, hari ini materinya sedikit dulu pengenalan, sama nanti ada sedikit demonstrasi ya, demonstrasi dari ajak, kemudian nanti juga ada aplikasi di sisi backend, cuma nanti backendnya sederhana dulu, baru nanti minggu depan hari Kamis kita lanjutkan kelanjutan ajak ini. Jadi saya kenalkan dulu terkait ajak ya. Oke, apa itu ajak? Ajak itu sebenarnya sebuah singkatan ya. Jadi istilah ini sudah lama. Kalau dari sisi singkatannya itu Asynchronous JavaScript and XML ya. Secara sederhana sebenarnya ajak itu lebih ke apa itu teknik atau cara mengambil data dari server, tapi berjalan di background ya. Nanti kita simulasikan di browser. Jadi ada request di background dan tidak terlihat, cuma hasilnya bisa kita tampilkan di halaman webnya. Karena di background jadi browsernya tidak perlu di refresh, jadi nanti langsung otomatis bisa langsung tampil di dalam browser. Kemudian untuk format data, kalau kita lihat tadi yang kepanjangan ajak kan belakangnya X-nya itu XML ya sebenarnya. Cuma kalau XML itu sebenarnya udah versi tradisional, versi yang lama. Nah sekarang yang web modern atau yang saat ini banyak dipakai itu justru yang format JSON atau JavaScript Object Notation. Nah JSON sendiri banyak dipakai, baik itu di web atau di aplikasi mobile atau bahkan di IoT ya, Internet of Things, bahkan suhu ataupun kelembapan atau sensor-sensor yang lain. Kadang sekarang cara mengirim ke server atau ke aplikasi itu sudah menggunakan format JSON. Nah contoh JSON itu seperti yang tampil di layar ini. Nah di sini kalau JSON itu memang ditandai pakai kurung kurawal ya, ada nama, ada umur, hobi, aktif. Nah ini tipenya bisa campur-campur, ini misalkan nama tipenya string, umur tipenya integer, hobi ini tipenya array ya, bisa lebih dari satu, aktif tipenya boolean true atau false. Nah ini sampelnya, cuma hari ini nanti kita nggak akan belajar pakai JSON dulu, nanti ini kita ketemu pas tatap muka saja di kelas, karena hari ini saya lebih ke fokus konsep dasar dari ajak itu. Nah sintak dasarnya seperti ini. Jadi nanti kita buat fungsi ya. Nanti bisa fungsi itu dibuat variabel seperti ini, ambil data di variabel atau konstanta, sama dengan fungsi asinkron. Kenapa harus dibuat asinkron? Karena nanti di dalamnya ini ada proses menunggu ya, ada proses await ya. Kalau ini ada await, otomatis di atas wajib ada asinkronnya. Karena kalau tidak ada awaitnya, nanti misalkan ini backendnya loadingnya lama ya, dia akan di skip atau dilewati. Padahal kita pengennya ini ditunggu dulu sampai ada respon, baru responnya ini mau diapakan, apakah mau dikonversi ke JSON atau tetap diambil teks apa adanya, baru disimpan di variabel. Kemudian di sini ada try sama catch ya, ini artinya apapun errornya yang di dalam sini, misalkan 1, 2, 3 ini ada yang error, maka nanti muncul di sini gagal mengambil data, terus muncul teks errornya. Contoh misalkan di sini ternyata alamatnya nggak ada atau koneksi ke servernya terganggu, nah nanti langsung muncul error di sini. Ya. Oke, itu sintak awalnya. Mungkin kita bisa lanjut langsung ke demonstrasi. Saya buka untuk Visual Code-nya ya. Oke, saya buka. Ini mungkin saya ganti warna putih mungkin ya. Bentar, saya ganti warna putih dulu.
mungkin terlihat, nanti saya perbesar aja. Oke, saya perbesar dikit. Oke, akan saya buat dua file ya. Mungkin file pertama yang front end satu ya, nanti minggu depan kita buat front end yang kedua. Kita buat HTML, dan yang kedua back end. Kita buat yang back end satu PHP. Jadi ini kita punya dua file, yang satu front end pakai HTML, yang kedua back end. Oke, di back end ini mungkin kita tulis sederhana dulu. Ini masih, meskipun PHP, kita isi dulu isinya HTML ya. Misalkan konten ini diambil dari server atau back end ya. Oke, seperti ini. Nanti boleh ini mau dikasih tulisan lain boleh. Oke, kita save. Nah, kemudian untuk yang di front end kita ketik coding seperti biasa, HTML. Belajar ajak. Kemudian bodinya. Nah, di sini kita buat sederhana dulu. Misalkan saya buat div ya. Div ini saya kasih ID, misalkan ini hasil gitu aja misalkan. Seperti ini, tapi isinya kosongan. Atau mungkin boleh diisi, misalkan konten akan tampil di sini. Oke. Kemudian kita buat script JavaScript seperti pertemuan berikutnya. Pertemuan kemarin kok berikutnya. Oke, yang pertama seperti biasa kita ambil dulu ID div-nya ini, yaitu hasil. Kita pakai var aja. Hasil itu ambil dari dokumen get element by ID ya. Terus kita ambil hasil. Oke, sekali lagi variabel yang di sini tidak harus sama yang di sini, tidak harus. Misalkan ini mau diganti X gitu boleh ya. Cuma ini saya buat sama aja. Kemudian kalau yang ini jelas harus sama, karena ini kan hasil yang di sini yang dimaksud adalah hasil yang ID sama dengan hasil di sini. Oke, kemudian kita buat fungsi ya. Mungkin akan sedikit berbeda dengan yang di PP tadi. Kalau yang di PPT tadi itu kan versi function, nama functionnya nggak ditulis ya. Ini saya tulis nama functionnya. Nanti yang versi yang sesuai PPT yang pertemuan minggu depan aja. Oke, jangan lupa kalau pakai ajak kasih namanya async atau asinkron ya. Misalkan kasih nama functionnya ambil data. Jangan lupa semua fungsi ada buka kurung, tutup kurung. Kurung kurawal sekalian ditutup ya, seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat script ajaknya tadi. Kita buat variabel lagi sini. Misalkan respon. Kalau bahasa Inggris response ya, kalau bahasa Indonesia respon itu aja. Kemudian pakai VS. Nah, dalam kurung. Nah, karena ini satu server, backend kan satu server ya, satu lokasi. Ini saya tulis langsung nama filenya. Tapi nanti kalau beda lokasi, nah nanti yang beda lokasi mungkin dari web lain gitu ya. Nanti kita bahas minggu depan. Ya, nanti akan saya terangkan beberapa penyedia API yang free. Nanti kita bisa ambil API tersebut. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ya, fungsi secara standar seperti ini, cuma fetch itu kan mengambil data yang dari backend. Nah, ini kan kalau ini nanti mungkin loading, karena sifatnya JavaScript itu dia nggak mau menunggu gitu ya. Secara default nggak mau menunggu. Kalau ini loading nanti dia langsung di skip ya. Makanya kita harus menambah namanya await di sini.
Kalau di sini pakai await, di sini juga wajib pakai asinkron ya. Jadi ini satu pasang antara async sama await, ini satu paket atau satu pasangan. Kalau di sini pakai kalau di sini pakai await, wajib di depannya pakai asinkron. Nah, setelah seperti ini kita tulis kayak gini dulu. Ini saya nggak pakai try dulu ya. Kita cetak di konsol dulu, console.log respon. Nah, ini kita bertahap dulu. Ini saya belum lengkap. Saya coding simple seperti ini dulu. Saya save ya. Kita buka terminal. Kalau yang di Windows bisa php -s localhost seperti biasa, portnya 80. Kalau saya pakai sudo karena ini di Linux ya. Di Linux itu wajib pakai sudo karena nanti diminta passwordnya. Oke, sudah berjalan. Kita buka di browser. Kita pindah browser dulu. Ya, di sini sudah ada tulisan konten akan tampil di sini. Nah, tapi ini belum menampilkan dari server ya, karena tadi fungsinya belum kita panggil. Kita kembali lagi ke Visual Code. Nah, kita tadi udah buat fungsi, cuma fungsinya ini kan belum dipanggil. Kita panggil di bawahnya aja. Ini belum pakai tombol ya, jadi saya langsung panggil aja. Nanti kita coba pakai tombol. Kita save, kembali ke browsernya, kita refresh ya. Nah, kita cek dulu karena emang belum kita tampilkan di sini. Kita cek dulu di klik kanan, ini di klik kanan, nanti pilih inspect seperti kemarin ya. Nah, di sini kita lihat di konsol sudah ada tulisan respon. Oke, saya perbesar, ini kita buka responnya. Nah, ini sudah ada responnya ya. Responnya URL-nya mana sudah kelihatan, statusnya oke, 200, artinya ini berhasil akses ke server. Untuk lebih yakin kita bisa cek lagi di network. Nah, ini networknya masih kosong, kita refresh dulu di sini. Kita refresh. Nah, terjadi dua request ya. Request pertama yang frontend 1 HTML itu kan kita request di browser, sedangkan backend 1.php ini yang request adalah dari sisi ajak yang kita buat tadi. Nah, di sini sudah ada respon, konten ini diambil dari server. Jadi tulisan ini H1, konten ini diambil dari server, itu kan berasal dari backend 1.php. Kita bisa cek headernya, lokasinya sudah jelas, statusnya 200, tipenya HTML karena skripnya masih skrip HTML. Oke, kita coba itu ya, menampilkan di sini ya, nanti mereplace tulisan konten ini, konten akan tampil di sini, kita replace dengan HTML yang ada di server. Kita kembali ke Visual Code lagi. Oke, tadi kita sudah buat ini, mengambil ID-nya, kita tinggal nambah aja di sini. Hasil titik, kita pakai inner dulu ya, seperti pertemuan sebelumnya, inner text dulu. Apakah seperti ini sudah bisa? Nah, kita cek dulu ya. Yang jelas nanti akan terlihat aneh di hasilnya, kita cek dulu karena respon ini sebenarnya kan mengandung header, mengandung status, mengandung body dan sebagainya ya. Sudah kita simpan, kembali ke browser lagi, kita refresh. Nah, tulisannya seperti ini, objek respon ya, karena emang responnya berupa objek ya. Kalau kita lihat di sini kan responnya ada ini header, ada respon header, ada body dan seterusnya. Nah, kita harus mengambil namanya dalam format teks ya. Jadi di
diajak itu bisa kita konversi dulu. Nanti ada beberapa macam. Misalkan ini saya ganti yang ada teks, ada XML, ada JSON. Cuma kita ambil yang teks ya. Ini kita ambil yang teks, ini juga kita ambil yang teks. Nanti di konsol akan kelihatan responnya. Kalau tadi kan responnya kita cek dulu sebelum lanjut. Oke, kita cek responnya di sini. Nah, seperti ini kan yang kecetak di konsol, lengkap panjang gitu ya. Ada body, ada header ya. Ada semacam, nah ini banyak banget, ada array buffer, blob, body dan seterusnya. Nah, ini akan kita ganti apa yang dicetak di sini. Kita ganti dengan apa itu namanya, .text ya. .text nanti yang kecetak harusnya body yang dalam format teks. Sudah kita simpan, kembali lagi ke browser, kita refresh. Nah ini yang saya sampaikan di materi tadi. Di sini sudah ada apa namanya, pesan ya. Di sini ada error ya, promise. Nah, sebenarnya ada datanya di sini. Cuma dia minta promise. Promise adalah ini. Istilah promise tuh ini harus pakai await juga depannya. Karena aturan di JavaScript-nya kalau pakai ajak untuk mengconvert respon menjadi teks, menjadi JSON atau menjadi XML, tetap depannya pakai await. Karena di sini nanti saking cepatnya ya, misalkan di sini datanya besar atau teksnya besar, ya harus ditunggu dulu sampai konversinya selesai. Oke ya, jadi errornya tadi itu karena di sini belum pakai await. Jadi kalau kita cek lagi di tadi belum tak pindah ke Visual Code ya. Oke, ini ya, kita ulangi. Tadi errornya karena depannya ini nggak pakai await. Tadi kan sebelumnya masih kayak gini. Nah, kalau ini error nanti. Jadi browsernya protes. Ini harus pakai await depannya. Seperti ini. Kita coba refresh ya browsernya. Kita refresh. Ya, sudah ganti. Konten ini diambil dari server. Nah, tapi masih ada error ini. Apa ini? Ya, kita cek. Oke, kita cek dulu baris 13. Oke, mungkin karena 2 kali mungkin ya. Konsolnya kita hapus dulu aja yang ini. Saya komen aja ya biar gak dijalankan. Simpen. Kembali ke browser lagi. Kita refresh. Oke. Nah, ini ya. Jadi tadi errornya karena apa namanya, respon.text-nya diambil 2 kali, browsernya nggak mau. Jadi harus 1 kali. Nah, di sini agak anehnya gini. H1-nya kan nggak berubah menjadi HTML ya, karena emang tadi kita nampilkannya dengan menggunakan inner apa itu teks ya. Biar kecetak HTML ya kita harus sesuaikan. Di sini jangan inner teks, tapi kita bisa pakai inner HTML. Jadi nanti teks yang ada tag H1-nya tadi nanti dikonversi menjadi HTML di dalam hasilnya. Ini sudah saya ganti HTML. Kita refresh lagi browsernya. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau kita lihat di network tadi sudah muncul 2 ya. Ini langsung ada respon. Nah, responnya ini yang dari backend atau dari PHP-nya langsung mereplace tampilannya di sini. Seperti itu. Oke, kita coba kalau pakai tombol ya. Oke, kalau pakai tombol kan nanti biar terlihat perubahan apa itu dari script awal atau tampilan awal menjadi tampilan berikutnya. Oke, pakai button aja ya. Button ID misalkan ambil gitu aja ya. Oke, misalkan ini ambil data.
Oke, seperti itu. Berarti kita hapus dulu. Kita buat kayak sebelumnya lagi. Ini untuk ambil, namanya ambil data, ambil. Oke, kita kasih event ya, ambilnya ambil dot, bentar, kita kasih spasi kan biar enak lah. Ambil dot add event listener, seperti kemarin kita pakai klik. Ketika diklik, menjalankan proses ambil data. Seperti ini. Kita save ya. Oke, di sini scriptnya berarti nanti sudah ada hasil, ada tombol ambil, kemudian ada fungsi ambil data. Nah, ambil data ini akan dijalankan kalau kita klik ya. Kita ke browser lagi, kita refresh dulu. Nah, konten akan tampil di sini masih versi pertama. Kita lihat di network ya, di network di sini belum ada proses pengambilan data ke server. Jadi ini masih HTML. Coba kita klik. Nah, langsung ada proses pengambilan ke backend dan langsung mereplace tampilan yang di halaman webnya. Nah, itu untuk konsep ajak ya. Mudah-mudahan untuk pengantar ini nanti bisa dipahami. Nah, nanti minggu depan kita akan coba bagaimana mengirim data ke backend. Jadi misalkan ngirim data nama atau angka atau apa, nanti diolah di server, terus servernya akan merespon hasil pengolahannya ke front end-nya ya. Sama nanti kita coba juga mengakses, contoh misalkan ini kita pengen menampilkan apa itu namanya, wilayah.id. Nah, ini misalkan kita ingin menampilkan data-data provinsi. Nah, ini kan kita bisa ngambil dari web lain ya. Tidak harus dari servernya kita bisa ngambil dari web lain. Ini kebetulan open ya, jadi nanti kita bisa mengakses misalkan provinsi lah, nanti muncul data provinsi. Terus kita ambil kabupaten kota dalam provinsi, nanti juga muncul dalam kota provinsi. Ambil data kecamatan, cukup nanti mengakses kecamatan dalam kabupaten atau kota, dan seterusnya sampai kelurahan. Ini mentoknya sampai kelurahan ya, nggak sampai ke RT RW gitu. Nanti minggu depan kita coba ini juga. Oke, mungkin itu untuk hari ini, sedikit pengantar, bisa dicoba untuk materi pengantar ajak. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.